Sekarang saya berada di jalur pendakian Timboa. Saya mau mendaki ke Gunung Merbabu. Tadi berangkat sekitar jam 4 ya. Sekarang udah jalan sekitar 10 menit. Dan ini treknya lumayan langsung nanjak banget gitu. Memang masih beton kayak gini ya. Ya, tapi bener-bener nanjak bro. Kenapa kok saya lewat sini? Karena bukan kok tidak mau jalur yang resmi-resmi itu enggak. Sebenarnya gini, di Selo, Swanting dan lain-lain yang resmi itu harus registrasi online. Walaupun nanti mau registrasi di tempat itu sebenarnya bisa, tetapi saya ini sendiri, jadi perlu, kalau online itu minimal 3 orang untuk bisa registrasi online. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi harus demplok ikut sama rombongan pendaki yang lain gitu. Dan kalau saya harus menunggu rombongan pendaki yang lain, kemungkinan nanti waktu tempuh saya jadi lebih lama dan tidak bisa diprediksi. Sedangkan saya ini waktunya hanya cuma 1 hari. Jadi nanti rencana saya cuma take-vlog, naik turun lagi. Itu. Oke, ini perjalanan ke pos 1. Saya tadi harusnya ambil kanan, tapi malah ambil kiri. Akhirnya beda punggungan itu. Yuk, punggungan yang sana. Harus turun jurang dulu. Lambi gue kecapek, tripod rusak. Tiba terabas. Ini kan banyak kayu teroboh ini kan. Nih, ya, kayunya banyak yang roboh. Pas nerabas, entah kecantol, entah kenapa, patah tripodnya. Lanjut. Sampai pos 1 jam 6. Oke, 6:04. Jalannya tadi bapaknya ke sana. Yang ini, tapi kita nanti yang nah tuh ini puncak. Oke, 6:10 lanjut ke pos 2. Nih tandanya mau ke puncak. Jalurnya harus terabas. Ini benar-benar harus terabas nih. Udah semua jalurnya. Ya betul. Esek. Menuju pos 2 dari pos 1 tadi jam 6:10. Sekarang jam 6:45. Jalannya sangat tertutup, jadi harus terabas. Saya pakai golok. Ini yang buka jalur mana sih sebenarnya. Sampai di pos 2 jam
6.50. Jalure rapet pol. Harus saya nanti kira-kira sebisanya. Semoga sampai puncak ya. Aduh, gokil. Jalan ini rapet. Kita mengikuti tanda ini, tali putih. Ini jadi acuan kita untuk naik ke puncak. Jalan tidak bisa di ini. Perjalanan ke pos 3. Jalannya sangat ekstrim. Tidak untuk pemula. Saya pertama kali nih ke Merbabu via Timboa. Kayaknya pos 3 ada di sana. Oke. Ini kita harus terabas lagi ya. Kayak gini. Untung bawa parang. Jam 7.54 belum juga sampai di pos 3. Aduh. Ini jalannya. Jam 8 sampai di pos 3 mainan 2. Ke pos 4 45 menit. Saya mau makan dulu. Sarapan. Pol. Jam setengah 9 berangkat ke pos 4. Carrier-nya saya tinggal di sini. Di pos 3 biar nggak berat. Nah, karena banyak yang ketutup gitu. Dan ini banyak pohon tumbang, jadi bawa carrier itu susah tuh manuvernya. Oke. Ki Hajar Sempurna pos 4 pos 5 1 jam. Oke, sekarang jam 9. Lanjut aja. Saya pokoknya nih dengarannya ada patahan-patahan yang sudah lama, itu saya lewat situ karena jalurnya bentuknya kayak gini. Ini kan ada patahan di situ kan nggak ada. Jadi harus betul-betul konsentrasi. Nanti turunnya juga harus konsentrasi betul. Entah itu puncaknya atau itu pos 5-nya. Soalnya tulisannya puncak Watu Tulis kayaknya. Masih perjalanan ke pos 5 dari pos 4 tadi. Pos 4-nya itu sempat bingung tadi di sini. Nggak ada jalurnya. Sekarang ketemu lagi. Batu Lumpangnya tuh mana? Saya belum paham.
9.23. Ini setengah jam lagi ya untuk ke Watu Lumpang. Sembilan 54. Ini saya sampai di kayak situs gini, kayak spot foto. Lumayan bagus viewnya. Nah ini nanti jalannya kemana lagi saya kurang tahu. Pokoknya munggah sih. Ini ada jalan kayaknya. Itu kayak ada tangga gitu di atas sana. Sampai di pos 5 Watu Lumpang. Ini juga bisa jadi camp. Jam 10 lebih dikit. Lanjut ke puncak Doa Siambi. Itu jatuh. Puncak Doa Siambi 1 jam lagi. Oke. Lima 15 menit jalan dari pos 5. Jalannya itu zigzag gitu. Jadi enggak ada beberapa jalan terabasan. Jadi saya perlu hati-hati. Kalau ini jalurnya sangat ekstrim. Bukan untuk pemula. Jalannya tuh bahkan nggak kelihatan. Dalam mendaki itu kita juga harus paham navigasi. Jadi jangan alasan ya disesatkan setan keder lah, pindah dari A ke B atau masuk ke alam gaib. Tersesat aja. Saya tadi tersesat mungkin hampir 4 kali. Akhirnya bisa nemu jalur lagi. Itu. Suara gamelan, sekarang saya dengar suara gamelan. Nggak usah takut. Ya, di daerah bawah sana itu seneng ada tradisi-tradisi tari-tarian. Itu suara reog itu. Dan sampai sini memang bukan kok terus kemudian dengar suara gamelan terus akan ada pertanda buruk, enggak ya. Oke. Yang penting itu ini otaknya bisa terlihat gunung-gunung di sekitar Merbabu. Oke, pertama yang paling dekat Gunung Merapi. Terus nun jauh di sana ada Gunung Lawu. Terus kita geser lagi. Sumbingnya ini tadi Sindoro, ini Sumbing. Jam 10:30. Itu ada beberapa orang yang camp di sana. Itu dari jalur Cakelan. Mantap. Kita lanjut ke Puncak Sarip. Bisa dilihat di sebelah ini, ya. Ini ada sedikit seperti bekas fumarol, kawah dari Gunung Merbabu. Jadi sebelumnya ini bukaannya ke sini, nah ke sana. Ini menjadi kawah ini. Ini sangat tipis dan kanan kiri jurang. Nah, hati-hati. Ini mungkin saya akan tinggalkan ini ya, trackball saya.
nanti biar bisa ngerangkak. Oke. Nah, ke sana. Mungkin itu yang namanya puncak Sarip atau yang lain, nggak tahu. Ya. Yang ini. Nah, awas hati-hati. Puncak Doa Siabi jam 10.44, jam 11. Kita ke puncak Sarip, mungkin nanti ke puncak Kendeng Songo. Oke. Jam 11 ini di puncak Sarip. Bentar dulu makan, mungkin makan, minum, menghabiskan air yang di water bladder itu. Nanti mantel sama water bladder tak tinggal mau ke Kendeng Songo. Itu puncaknya Kendeng Songo. Yang itu. Nah. Oke. Sampai di persimpangan. Ini dari jalur Tekelan ke sana tadi. Kita dari puncak Sarip. Sekarang mau ke puncak Kendeng Songo. Naik lagi. Dari sini kelihatan bekas dari kawah Gunung Merbabu, ya, yang putih itu bekas seperti fumarol ya mungkin ya, tapi sudah mati kayaknya. Ini sudah tidak ada asapnya juga. Jadi sebelumnya ini Gunung Merbabu, kawahnya adalah yang ini. Sorry, jam 11.43 sampai puncak Kendeng Songo. Oke, kesimpulan untuk dari base camp Timboa itu dari bawah sampai sini itu mungkin sekitar 6 jam sampai di Kendeng Songo, karena tadi saya sempat nyasar jadi lumayan lama, 7 jam saya. Kemudian kalau mau view-nya yang bagus itu dari Slow di belakang itu kan ada Gunung Merapi ya. Ada Gunung Merapi. Bagus juga dari Swanting, tapi Swanting nanjaknya lumayan. Jalurnya lumayan ekstrim. Dari Tekelan rada mubeng. Untuk dari Timboa itu bukan untuk pemula. Jalurnya belum jelas. Masih rapat banget. Dan kalau nggak paham navigasi, nggak bisa terabas-terabas, nanti ya tersesat. Oke, ini jam 12, mungkin bentar lagi saya mau pulang. Oke, dadah. Turun, saya sampai pos 5. Jadi pos 5 itu dinamakan Watu Lumpang. Nah, Watu Lumpangnya ini situs bersejarah. Nah, ini Watu Lumpang. Nah, Watu Lumpang. Pendakian Merbabu via Timboa. Kita bro. Mau jam 5. Kayaknya saya nyasar. Jadi ini nggak lewat jalan yang tadi, tapi jalurnya jelas. Kayaknya lewat jalur yang satunya, yang sebelah selatan dari yang saya lewat tadi. Oke, kita lanjut aja. Ada beruk juga. Masih makan yang satu di sana. Yang satu di bawah. Mana tadi? Oh ini. Oh tuh. Ini jam 5, ini udah ketemu sama ladang petani. Ya mungkin bentar lagi, setengah jam sampai 1 jam lah kita turun. Tadi bingungnya itu di pos 3 ke bawah.
Jalannya itu menurut saya ke sana, ke arah utara. Tapi saya melihat ada beberapa tanda, ya, kain putih itu. Kok tandanya di sana, di sebelah selatan. Terus kemudian saya coba lihat ada jalurnya, saya terabas. Kok semakin sempit itu. Akhirnya sampailah di Cemoro Dudo tadi ya. Cemoro Dudo itu saya nggak lewat tadi. Jadi kita memang melenceng gitu. Oke, sebagai pengalaman, tapi tidak perlu panik. Jam 6 saya sampai di perkampungan warga. Alhamdulillah tadi nggak usah ke bawah dulu. Jadi kayaknya memang ada dua jalur lama dan jalur baru. Yang tadi kayaknya malah jalur baru yang saya turun. Tadi jalannya harusnya ke bawah, saya potong kompas. Alhamdulillah nemu jalurnya malah. Oke. Ini baru sampai di pemukiman. Nanti ke bawah dulu, ke base camp, mandi, pulang. Jadi tadi saya sampai sini tuh mungkin jam 6:30. Nah, saya mandi dulu. Sekarang jam 18.51. Sekarang sudah di base camp. Sudah packing carrier-nya, sudah mandi, sedikit makan, tinggal pulang.